Aku mau nanya, sebenarnya sains itu bisa membuktikan adanya hantu nggak sih Pak Guru? Atau tepatnya fisika tuh bisa membuktikan adanya hantu nggak? Kayaknya paling masuk akal antara massa sama energi. Energi, soalnya kan hantu bisa nembus tembok. Ya, Iya. Tapi kan ada nih kayak cerita-cerita orang-orang, dan ceritanya kan banyak. Misalnya orang yang pernah lihat pocong atau kuntilanak atau apa misalnya. Terus di Sina itu aja gitu, tempat angker lah, kuburan lah, yang gitu-gitu. Ada banyak cerita hantu. Itu kan udah termasuk pembuktian gak sih? Karena ada saksinya nih. Kan Oke. kalau di sains kan butuh pembuktian. ya betul. Jika asumsinya hantu adalah energi, Betul. itu makanya ada alat pendeteksi hantu gitu ya nggak sih? Itu teknologinya apa? Kan ada alat pendeteksi hantu, ada acaranya. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, segmen Forbidden Conversation. Nah, di episode kali ini aku ngundang teman baikku, Rino, guru fisika. Soalnya aku punya pertanyaan yang penting banget hari ini, yaitu pertanyaan tentang hantu. Oke. Aku mau nanya, sebenarnya sains itu bisa membuktikan adanya hantu nggak sih Pak Guru? Atau tepatnya fisika tuh bisa membuktikan adanya hantu nggak? Oke. Kita mundur dulu dikit kali ya. Si fisika itu kan sebetulnya ya cabang dari sains gitu. Tadi kan pertanyaannya sains bisa nggak ngebuktiin hantu? Sekarang ranahnya si fisika sendiri itu kalau kita bikin garis besar kurang lebih ada 4 lah, yaitu massa dan energi itu setara. Nanti ya panjang lah itu kalau dijelasin, kayaknya bakal terlalu panjang gitu ya. Massa dan energi, lalu space itu ruang gitu, ruang dan waktu gitu. Jadi massa dan energi, ruang dan waktu. Jadi isinya fisika tuh sebetulnya kurang lebih ya si empat itu gitu. Si 4 tadi itu. Space and time, mass and energy. Nah sekarang ketika kita mau ngomong bisa nggak ngebuktiin hantu pakai fisika, kita harus ngobrol dulu si hantu ini mau kita buktikan sebagai apa. Apakah dibuktikan sebagai massa? Kalau kita pengen membuktikan hantu dibuktikan sebagai massa, berarti kita harus memperlakukan dia sebagai massa. Artinya dia punya Berat, punya karena dia punya massa, artinya kalau di bumi dia bakal punya berat gitu. Dia punya bentuk gitu. Kalau kita perlakukan sebagai energi, artinya kita harus bisa ngukur energi yang timbul, misalkan dari radiasinya atau dari apa. Kalau sebagai ruang agak aneh kalau sebagai ruang, apalagi sebagai waktu gitu. Kayaknya paling masuk akal antara massa sama energi. Energi, soalnya kan hantu bisa nembus tembok. Ya, salah satu yang sering kan yang kayak gitu-gitu ya. Iya, jadi dianggapnya nggak napak tanah, terus bisa ngegerakin bisa benda. Bener, kayak bisa telekinesis. Iya, masalahnya adalah emang kita nggak bisa memastikan, kita nggak bisa menentukan, bahkan bukan cuma memastikan gitu. Kita nggak bisa menentukan apakah misalkan ada benda bergerak yang seolah-olah tanpa ada sebab, kita nggak bisa memastikan bahwa itu adalah hantu. Nggak bisa menyimpulkan bahwa itu hantu. Iya. Tapi kan ada nih kayak cerita-cerita orang-orang, dan ceritanya kan banyak. Misalnya orang yang pernah lihat pocong atau kuntilanak atau apa misalnya. Terus di Sina itu aja gitu, tempat angker lah, kuburan lah, yang gitu-gitu. Ada banyak cerita hantu. Itu kan udah termasuk pembuktian gak sih? Karena ada saksinya nih. Kan kalau di sains kan butuh pembuktian. Iya betul. Sekarang gini, pembuktiannya di sains juga kan nggak sekadar saksi ya. Maksudnya gini, ketika kita ngomong ada saksi itu mempersif apa ya bahasa Indonesianya, persif apa ya? Mempersepsikan, melihat mempersepsikannya adalah berdasarkan dari indranya dia. Lalu indranya dia akan ngirim respon ke otaknya dia sendiri, lalu dia dapat persepsi dari situ gitu. Yang mana sebetulnya indra kita itu seringkali membohongi kita sebetulnya. Kayak sebagai contoh, kalau misalkan ada dua orang, si A sama si B misalkan. Si A kerjanya tiap hari itu di panggung, jadi tukang mixer panggung. Kok tukang sih? Ya, sound engineer.
Karena kan kalau di panggung bising kan. Nah, terus yang satu lagi misalkan pegawai perpustakaan. Oke. Persifnya dua orang ini atas kebisingan suara itu pasti akan berbeda. Ketika misalkan dua orang ini nemu satu kasus yang baru, pasti orang yang terbiasa dengan kebisingan akan lebih toleran dan nganggep ini nggak terlalu bising nih, ini nggak terlalu keras. Itu udah cukup membuktikan bahwa kita tuh persepsi kita sangat mudah dibohongi sama panca indera kita sendiri. Kalau panca indera kita nggak bisa diandalkan, berarti kita ngandelin apa dong? Kan kita cuma punya panca indera. Balik ke konteks yang lain, konteks yang tadi lagi aja ya. Konteks yang tadi kan kebisingan suara. Oke. Nah, di fisika itu ada besaran yang bisa merepresentasikan kebisingan itu. Namanya adalah taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi ini ya udah kita ukur aja. Kita ukur pakai apa? Paling gampang pakai mikrofon. Pakai mikrofon, kita ukur, nanti keluar hasilnya berapa taraf intensitasnya. Diukur dalam satuan biasanya desibel. Berapa desibel? Sekarang kalau misalkan menurut si A bising nih satu tempat gitu. Menurut si B nggak bising. Tapi ternyata pas diukur tempat itu sama-sama misalkan sama-sama 50 desibel. Ya udah berarti it is what it is, 50 desibel. Mau menurut si A bising, mau menurut si B nggak bising. Yang penting ukurannya segini. Ukurannya sama 50 desibel. Nah, itu kan supaya itu kenapa suara itu masuknya ke energi. Bunyi itu ada energinya. Oke. Nah, itu makanya kita jadi pentingnya pakai fisika tuh buat supaya kita nggak dibohongin lah sama panca indera kita. Oke. Nah, kan bunyi itu kan bisa diukur. Betul. Jika asumsinya hantu adalah energi, betul. Itu makanya ada alat pendeteksi hantu gitu ya nggak sih? Itu teknologinya apa? Kan ada alat pendeteksi hantu, ada acaranya. Ya betul. Ini juga ini kita dari kita sih ya gue ngambil dari si acara itu, salah satu acara di channel gede juga. Ya kita based on reference itu lah ya. Maksudnya based on reference itu adalah apa yang mereka lakukan. Nah, yang mereka lakukan itu adalah mereka mencoba mendeteksi hantu menggunakan alat deteksi yang sebetulnya alat deteksi besaran fisika. Sebagai contoh termografik. Termografik itu kamera, tapi dia nangkepnya adalah suhu yang lagi di gambaran tapi suhunya gitu. Betul. Jadi misalkan kalau kamera video ini kan kita yang ditangkap tuh cahayanya gitu kan. Kalau itu yang ditangkap adalah suhunya. Nah, kalau misalkan si termografik itu kita arahkan ke manusia di satu ruangan, maka akan terbentuk tuh bentuk manusia. Karena manusia lebih hangat dari ruangan. Dari ruangan, betul. Nah, sekarang itu mereka pakai si acara ini mencoba buat ngecek nih, benar nggak ya ada hantu dengan cara ada variasi temperatur nggak ya di suatu ruangan yang disinyalir berhantu. Diasumsikan kalau ada hantu itu ada temperatur yang beda sendiri di ruangan itu. Entah jadi panas, entah jadi dingin. Terus ada juga pakai pendeteksi gelombang elektromagnetik. Karena tebakannya tuh begini. Bukan tebakan, ini faktanya dulu. Faktanya adalah kalau suatu atom nggak stabil, itu kita sebut atomnya radioaktif. Ketika suatu atom itu radioaktif, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Dan kenapa itu diasumsikan ada hantu? Maksudnya kalau terdeteksi ada gelombang elektromagnetik, kenapa diasumsikan ada hantu? Urusannya karena tebakan yang tadi. Tebakannya adalah hantu itu adalah jenis energi. Karena energi itu paling gampang itu via elektromagnetik sebetulnya. Nah, by the way, ini juga kita sering ngomong elektromagnetik seolah-olah kayak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Padahal ya cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang wifi itu adalah gelombang elektromagnetik. Infrared yang buat nyalain AC di remote itu adalah gelombang elektromagnetik gitu. Jadi sebetulnya ya semua itu bawa energi sebetulnya. Berarti
kan kita topiknya membuktikan hantu ya. Terus jadinya ke energi. Ternyata bentuk energi sendiri kan nggak selalu terpanca indrakan. Betul. Berarti bisa aja hantu itu ada tapi nggak ketangkep panca indera gitu ya. Betul. Dan tapi juga sebaliknya. Maksudnya sebaliknya adalah bisa jadi nggak ada tapi kita seolah-olah mikir itu ada. Oke. Karena ya basic dasarnya sama aja sama yang tadi, yaitu panca indera kita seringkali menipu. Unless ada pendeteksinya, dan itu pun sebenarnya bukan mendeteksi hantu ya, mendeteksi adanya elektromagnetik yang bergerak, elektromagnetik atau thermal yang beda. Betul. Yang juga itu untuk dibuktikan, untuk ngomong itu adalah hantu butuh satu step lagi kan. Misalkan nih kita pakai termografik, ngecek set, wah di situ ternyata ada variasi temperatur. Iya. Ya variasi temperaturnya adalah fakta dari termografik. Oh iya itu ada variasi temperatur di situ gitu. Tapi membuktikan bahwa itu adalah hantu kan kita butuh satu step lagi. Iya. Nah, barangkali penyebabnya itu cuman aliran angin yang entah gimana ceritanya di ruangan itu menyebabkan ada variasi temperatur di situ gitu. Dan itu sangat mungkin. Karena kesaksiannya juga anekdotal, pengertian hantu juga macam-macam kan. Betul. Maksudnya hantu itu kan sangat cultural. Ya. Beda lokasi, beda hantu. Betul. Jadi tapi kesamaannya di situ sih. Kayaknya hantu itu disepakati sebagai sesuatu yang gaib gitu ya. Ya, kecuali yang hantunya kayak monster gitu yang bisa diberantemin kok di film-film. Ya, tapi kan itu bukan hantu berarti. Apa Frankenstein monster? Oh iya sih, itu monster itu. Udah jelas. Itu udah jelas masa kan. Oh iya benar, makanya bisa diberantemin ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya suka ada nih orang-orang yang punya yang komentar bisa sains tuh udah bisa membuktikan hantu gitu. Soalnya sekarang kan ada fisika kuantum gitu atau mekanika kuantum. Itu apaan sih? Kok nggak paham? Setiap kali orang udah bahas-bahas fisika kuantum, mekanika kuantum. Oke, sekarang gini, kita mulai sedikit dari budaya pop dulu ya. Oke. Budaya popnya adalah yang baru rilis di tahun kemarin, yaitu Oppenheimer. Oke. Nonton dong Oppenheimer dong. Nggak nonton? Wah parah. Jadi musuhin. Nah Oppenheimer tuh kan dia ceritanya ya kurang lebih film bikin bom lah. Dia adalah lead physicist. Ya kepanjangan gue ceritanya. Ya pokoknya di timnya Oppenheimer ada seorang fisikawan teori yang namanya Richard Feynman. Oke. Dia super famous juga karena dia adalah a very good teacher. Terus orangnya senang bercanda. Pokoknya banyak ceritanya si Richard Feynman. Nah di Oppenheimer mungkin jarang orang yang sadar bahwa Richard Feynman tuh ada di situ. Tapi buat orang yang nggak tahu ceritanya, begitu ada orang main bongo di pesta, udah tahu pasti itu Feynman. Nah si Feynman itu dia memang salah satu hobinya main bongo. Ya ini nggak penting sih. Iya sih. Tapi gini, terusannya adalah Feynman itu pernah berkelakar bahwa I can safely say that nobody understand quantum mechanics. Karena memang sesusah itu untuk dimengerti. Ya, karena si quantum mechanics itu memang sangat jauh kalau kita bandingin sama fisika klasiknya gitu. Maksudnya gini, di fisika klasik itu kita bisa ngebayangin kita punya misalkan fisika klasik tuh paling gampang Newton lah, mekanika Newton gitu. Kita bisa ngebayangin benda bermasa, kita bisa ngebayangin sigma F sama dengan M kali A. Kalau ada benda dikasih gaya akan timbul percepatan and so. Itu kita bisa gampang ngebayangin ya gitu. Tapi ketika kita ngomong quantum mechanics, kita ngomongin benda yang sangat kecil, seukuran elektron gitu, yang masanya kurang lebih 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Oke. 10 pangkat min 31 kilogram ordenya.
sekecil itu, tapi kecepatannya dia punya sangat besar, mendekati kecepatan cahaya. Oke. Nah, kelakuannya benda-benda yang bergerak kayak begitu, itu sudah sangat berbeda jauh sekali sama benda yang besar dan kecepatannya kecil. Sehingga, kenapa akhirnya Feynman ngomong gitu? Karena seolah-olah kayak terpisah gitu. Ini kayak dunia gaib. Betul, kayak dunia gaib, tapi kayak beda, maksudnya kayak beda sama realita yang kita tahu gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar mekanika kuantum. Betul. Bahkan belajar mekanika kuantum sekalipun tetap nggak kebayang. Biasanya nggak kebayang. Makanya Feynman berani ngomong gitu. Bayangin yang ngomong kayak gitu tuh adalah Richard Feynman gitu. Ya, lu carilah, lu googling lah siapa Richard Feynman. Richard Feynman ngomong kayak gitu. How dare you ngomong bahwa hantu bisa dibuktikan secara dengan quantum mechanics, sementara seorang Richard Feynman sekalipun dia ngomong bahwa I can safely say that nobody understand quantum mechanics. Kalau lu ngomong bisa ngebuktiin hantu pakai quantum mechanics, asumsi gua adalah lu ngerti quantum mechanics. Coba ceritain dulu deh quantum mechanics-nya ke gua gitu. Apa sih quantum mechanics yang menurut lo quantum mechanics tuh yang gimana sih gitu? Coba ceritain dulu deh. Nah, kalau lo bisa nyeritain itu dengan benar, oke, kita proceed deh. Kita proceed deh pembuktian lo hantu pakai quantum mechanics gitu. Jadi itu sebenarnya dia kayak shoot in the dark aja gitu ya. Pokoknya ini ada ya nggak agak ngasal aja gitu sebenarnya, kayak dibilang totally enggak juga kan belum tentu. Karena fisika kuantum seabstrak itu dan beda sama yang kita tahu gitu. Maksudnya sama kecepatan atau massa yang familiar buat kita gitu. Sehingga jadi aman buat orang ngomong kayak gitu. Karena orang juga ngerti. Nggak bakalan kenalar juga sama yang dengar. Betul. Berarti kalau misalnya mungkin hantunya kita definisiin jadi kayak ada makhluk-makhluk gaib yang hidup bersama kita gitu, tapi tidak terpanca indera. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk membuktikan itu, langkah-langkah dalam framework yang diterima fisika itu gimana caranya membuktikannya? Si fisika sebagai body of knowledge, ya dia kan masih bagian dari science. Nah, artinya proses inquiry yang terjadi di fisika ya sama dengan proses scientific pada dasarnya. Proses scientific gimana? Ya udah bikin tebakan. Ya maksudnya cari masalah, baca tentang itu, ya maksudnya studi literatur, bikin hipotesis, rancang eksperimen, lalu buat simpulan. Metode saintifiknya seperti itu. Nah, tapi yang menarik dari metode saintifik yang mungkin ini nggak masuk kurikulum. Kalau yang metode saintifik tuh masuk kurikulum di sekolah at least sejak SMP lah. Nggak tahu ding, tapi kalau kurikulumnya udah berubah. SMP tuh tapi gue dapat. At least gue dapat. SMP, SMA tuh ada. Nah, tapi ada satu yang maksudnya kalau kita bahas metode saintifiknya, harusnya kalau lu lulus SMP atau lulus SMA harusnya udah tahu. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, yaitu metode falsifiability. Yang mencetuskan namanya adalah Karl Popper. Nah, kenapa ini jadi penting di sains? Karena tadinya kita bermetode saintifik itu secara positif. Maksudnya kita menambah pembuktian yang benar. Jadi maksudnya misalkan kita mau membuktikan bahwa semua kucing kakinya 4. Sebelum Popper, kita akan ngumpulin sebanyak-banyaknya kucing yang kakinya 4. Dengan begitu, udah terbukti empiris. Nambah pembuktiannya menjadi terbukti. Nah, dengan adanya pemikiran si falsifiability-nya Popper, itu pembuktian sains jadi terbalik. Daripada kita susah-susah nyari
1000 kucing yang kakinya 4. Coba cari kucing yang kakinya 3. Coba cari kucing yang kakinya 3. Selain 4. Ya, selain 4. Misalkan ada kucing yang ketabrak mobil, terus kakinya harus diamputasi. Iya. Ya nggak 4 dong kucing, kakinya. Tapi kan tadinya 4. Tadinya 4, betul. Tapi kan pas lu lihat udah nggak 4. Oh, berarti itu jadi membuktikan kalau tidak semua kucing kakinya 4. Betul. Jadi membantah bahwa semua kucing kakinya 4. Nah, menurut Popper, semua teori scientific, semua yang datangnya dari scientific, yang membedakan argumen yang datangnya dari metode scientific sama yang bukan, adalah kemampuannya untuk dibuktikan salah. Jadi, misalkan yang tadi, semua kucing kakinya 4. Walaupun pada akhirnya dia terbukti salah, semua kucing kakinya 4 itu adalah argumen, kalimat, pernyataan yang munculnya dari metode saintifik. Karena buktinya apa? Buktinya adalah ada kejadian yang bisa meruntuhkan kalimat ini. Jadinya bisa dibuktikan salah. Betul. Syaratnya agar supaya kita bisa ngomong ini sains atau bukan adalah ada kondisi di mana ini bisa terbukti salah. Tapi berarti kalau misalnya kondisi yang ternyata nggak bisa dibuktikan salah, itu kondisi yang gimana? Misalkan klaim paling sering, misalkan gue punya unicorn yang nggak bisa dilihat di garasi rumah gue. Itu nggak bisa dibuktikan salah karena nggak ada yang bisa lihat anyway. Nggak ada yang bisa lihat. Oke, dibuktikan salahnya pakai apa? Pengamatan apa, fenomena apa yang bisa menyebabkan klaim gue jadi runtuh? Itu kenapa klaimnya tidak bisa difalsifikasi. Betul, makanya teorinya si Popper tadi namanya falsifiability kan. Kalau selama dia tidak bisa difalsifikasi, artinya itu bukan science gitu. Nah, balik lagi ke ranah yang hantu tadi. Sekarang klaim bahwa ada hantu itu bisa difalsifikasi nggak? Kalau dipikir-pikir lagi, kebanyakan klaim hantu masuknya berarti nggak bisa difalsifikasi ya. Misalnya itu di situ ada yang melihara tuyul. Oke. Kita kan nggak tahu. Maksudnya kita nggak bisa falsify. Ya, tinggal kita pikirinnya gini aja. Fenomena apa yang bisa membuktikan bahwa itu salah gitu? Yang bisa meruntuhkan klaim tersebut. Selama nggak ada fenomena yang bisa meruntuhkan klaim tersebut, it's not science. Kayaknya nggak ada. Kayaknya klaim hantu-hantuan semuanya tidak bisa difalsifikasi ya nggak sih? Sehingga ketika kita ngomongin hantu-hantuan dalam ranah sains, konyol. Karena klaim bahwa hantu itu ada sudah jelas tidak saintifik. Beda sama klaim semua kucing kaki 4 gitu. Iya, itu saintifik. Kenapa? Karena ada, balik lagi. Kalau kita nemu kucingnya kakinya 3, beres. Maksudnya beres tuh berarti itu bisa runtuh. Bisa, iya. Sekarang kalau kita mau ngomong ada tuyul yang dipelihara sama misalkan tukang jualan gitu. Biasanya kan tukang cilok. Ya gosipnya kan gitu kan biasanya kan. Oh itu mah tempat jualannya makanannya rame gara-gara melihara tuyul gitu. Ya silahkan aja lu bisa ketika ada orang bikin klaim itu, ada nggak hal atau fenomena yang bisa meruntuhkan klaim tersebut? Oke, klaim hantu-hantuan itu bukan cuma nggak bisa diruntuhkan, tapi juga nggak bisa dibuktikan in the first place ya nggak sih? Iya betul. Kan kalau klaim kucing tadi ya yang pertama coba cari sebaik-baiknya kucing kaki 4 gitu. Kalau misalnya ini tukang cilok melihara tuyul, kita nggak bisa cari tuyulnya pertama, dan nggak bisa ngeruntuhin klaimnya karena kita nggak bisa buktiin kalau tuyulnya nggak ada. Betul. Sehingga ya aneh, maksudnya ketika orang mau menscience-science-kan hantu jadinya nggak usah, sebenarnya ya nggak usah disains-sainin gitu. Iya.
Sains. Ya kebayang nggak tuh maksudnya kan? Nggak usah di ya makanya kalau mengutip salah satu teman kita juga apa siapa namanya? Siapa teman kita? Adrian Danar Wibisono. Oh, Danar Wibisono. Apa kata Danar? Dia suka apa di Twitter suka ngepost gambar. Tidak semua hal bisa dibuktikan secara saintifik. Oh. Dia suka bercanda begitu. Dan karena memang iya, tapi sekaligus bukan. enggak, ya nggak sih? Iya betul. Karena gini, in the essence sebenarnya semua bisa dibuktikan secara saintifik, tapi ada yang jawabannya tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa difalsifikasi. Yang mana gitu. Bukan sains gitu. Yang mana bukan sains, tapi sebenarnya kan masih pakai framework saintifik juga gitu. Berarti aneh kan? Aneh. Kita mau ngebuktiin sesuatu yang udah jelas ranahnya bukan ranah sains, tapi kita mau buktiin itu pakai sains. Jadinya penjelasan saintifik terhadap itu adalah cocok logi. Tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa difalsifikasi gitu. Ya, atau shoot in the dark, fisika kuantum gitu. Jadi ya udah ya. Itu buat hiburan aja gitu. Hantu-hantuan nggak bisa kita pursue. Misalnya kita punya curiosity di situ. Curiosity hantu, atau mungkin kita kayaknya pengalaman supranatural itu kan banyak yang ngalamin ya. Misalnya kayak di tempat gelap tahu-tahu ngeliat apa, atau ngedengar di tempat sepi dengar ada suara nangis, atau dulu tuh waktu aku kecil tuh aku pernah ketemu sama aku. Itu kan serem ya, maksudnya penjelasan paling gampang itu ada jin yang menyerupai aku gitu. Nah terus tapi kan panca indera kita nggak reliable. Karena bisa aja otak kita ya. Bisa aja yang tadi bisa aja persifnya tiap orang karena kebiasaan beda-beda. Bisa aja yang dikirim ke otak beda-beda. Bisa aja otak prosesnya beda-beda. Paling gampang gini deh, kita seolah-olah kayak misahin gelombang wifi sama cahaya gitu. Padahal dua hal itu adalah hal yang sama sebetulnya. Cuman yang satu dua hal itu, cahaya sama gelombang wifi, dua-duanya sama-sama gelombang elektromagnetik. Cuman yang satu bisa kita tangkap pakai mata, yang satu nggak bisa. Seolah-olah jadi beda. Padahal sama aja itu gelombang elektromagnetik, cuman beda range-nya, beda ini agak teknikal dikit, beda panjang gelombangnya gitu. Sementara mata kita itu, mata kok ngeliatnya ininya ke kuping. Mata kita itu cuman bisa ngelihat di range panjang gelombangnya di sekian gitu. Kalau yang bukan di sekian, lebih pendek atau lebih panjang? Ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Yang lebih pendek, pendek apa panjang? Gue lupa. Oh iya betul, lebih pendek. Namanya infrared. Itu nggak kelihatan? Salah. Yang lebih panjang. Ini gimana sih guru fisika ngaco nih? Yang lebih panjang nggak kelihatan? Iya. Iya nggak ya? Takut salah gue. Pokoknya yang bisa kita lihat tuh yang range-nya segitu, misalnya cahaya gitu. Cahaya tampak. Makanya kalau bahasa Inggrisnya visible light kan. Tapi itu pun kan katanya cahaya kan ada waktu untuk ngerambat. Betul. Konon katanya kan kalau kita lihat misalnya bintang di langit, yang kita lihat tuh bukan bintang sekarang, tapi bintang masa lalu. Betul. Karena untuk cahaya di bintang itu nyampe ke mata kita dan nyampe ke otak kita itu butuh nggak tahu tahunan. Betul. Kali. Dan sebenarnya harapan orang bisa mendeteksi hantu tuh, mereka bukan mendeteksi hantu, mereka mendeteksi elektromagnetik yang bergerak. Paling gampang sih ya ngecek gelombang elektromagnetik. Karena asumsinya hantu adalah energi. Hantu adalah energi, dan energi paling gampang dibawanya itu via radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, energi kan banyak ya bentuknya ya.
Listrik energi. Panas, heat, calor itu energi. Gerak, energi kinetik gitu. Ikatan kimia itu nyimpan energi juga, energi kimia gitu. Oke. Nah, tapi paling gampang dalam bentuk free, dalam bentuk bebas. Itu ya misal kayak gini lah. Kita pancaran sinar matahari itu tuh gelombang elektromagnetik gitu. Oke. Maksudnya free kayak begitulah, kebayang nggak? Bukan free gratis ya, tapi dia berada dalam keadaan bebas gitu, nggak ada ya. Biasanya itu bentuk energinya biasanya radiasi gelombang elektromagnetik. Berarti kalau misalnya enggak sih, udah enggak ada kalau misalnya berarti ya hantu gitu. Maksudnya berarti fisika tidak membuktikan hantu itu ada, tapi juga nggak membuktikan hantu itu nggak ada gitu nggak sih? Iya, karena dari tadi obrolan kita jadinya. Karena tuh nggak bisa dibuktiin, maksudnya nggak bisa pakai pengukuran apapun gitu. Dan nggak bisa pakai saintifik juga, karena toh klaimnya tidak saintifik. Oh benar. Dan kalaupun misalnya kita punya data, misalnya kita lihat tadi ada tuyul naik tangga gitu, itu nggak bisa karena panca indera dan bisa jadi pengalaman perseorangan, jadi nggak bisa memberatkan, nggak bisa mendukung klaimnya juga. Dari tadi tuh gue lupa mau ngomong sesuatu sebetulnya. Ini baru ingat. Ada 2 hal soal itu. Yang pertama tadi pengalaman seseorang. Sains itu sifatnya itu harus replikatif. Oh benar, nggak bisa direplikasi. Bisa direplikasi nggak? Nggak. Sekarang kalau misalkan lu nemuin sesuatu nih, misalkan lu berhasil menemukan obat kanker. Ketika lu ngeklaim bahwa lu bisa bikin obat kanker, artinya orang lain di tempat yang sama di tempat yang berbeda dengan bahan yang sama, dengan formula yang sama, bisa melakukan hal yang sama persis untuk mendapatkan obat yang sama persis dengan yang lu. Nah, selama itu tidak bisa direplikasi, it's not science. Makanya ketika pengalamannya pribadi, kita nggak bisa tahu apakah pengalaman pribadinya ini bukan nggak bisa tahu, akan sangat susah untuk kita mereplikasi pengalaman yang sifatnya pribadi. Karena toh misalkan lu cerita nih, oh ini gue habis lihat hantu, yang lu kasih ke gue kan cuma ceritanya doang. Bahkan persifnya apa yang lu persif, gue nggak tahu persis. Iya benar. Nah, itu soal replikasi. Yang kedua soal apa ya? Oh, yang kedua soal reality. Oke. Apa itu realitas? Nah, nyambung yang tadi dikit, bahwa pada dasarnya gelombang wifi sama cahaya itu sama. Iya. Bayangin kalau kita bisa lihat gelombang wifi. Kalau kita bisa lihat gelombang wifi, kita akan ngelihat gelombang wifi seliweran di ruangan. Karena ruangan kita ada wifi-nya gitu. Wah, ada wifi nih, apa passwordnya gitu. Jadi misalkan datang ke kafe gitu, nggak perlu nanya lagi ada wifi nggak? Betul, karena kita udah bisa, oh iya itu ada wifi. Jadi misalkan, ya persif kita kan, apa yang kita persif sebagai cahaya kan artinya jadinya punya warna. Iya. Nah, warna ini sebetulnya secara fisis itu nempel ke satu panjang gelombang tertentu. Jadi warna tertentu, panjang gelombangnya tertentu. Betul. Warna ungu itu panjang gelombangnya sekitar 300. Tapi warna itu ada nggak sih jadinya? Apa cuma perbedaan panjang gelombang? Cahaya. Nah, ini kan. Sekarang gini. Secara fisisnya, warna itu ditentukan oleh panjang gelombang. Oke. Artinya, ketika kita ngomong warna itu ada nggak? Ya ada. Warnanya ada. Warnanya kita persif. Oke, itu warna hijau. Ya, oke, ini kayaknya kalau ke urusan kenapa itu warnanya hijau kayaknya kejauhan ya. Kayaknya pertanyaannya jadi filosofis banget ya. Tapi yang kita sebut warnanya hijau itu adalah yang panjang gelombangnya sekian. Oke. Itu fisis.
Oke. Itu jelas fisis. Yang panjang gelombang yang warnanya merah itu adalah yang panjang gelombangnya sekian. Itu jelas fisis. Jadi kalau ngomong warna ya itu fenomena fisis saja. Nah, kalau misalkan kita jadi bisa ngelihat wifi, artinya kita bisa ngelihat warna lain selain apa yang kita lihat sekarang gitu misalkan. Nggak tahu warna apaan. Jadi lebih banyak warnanya. Jadi lebih banyak warnanya, betul. Karena yang manusia bisa lihat hari ini itu panjang gelombangnya kurang lebih bervariasi antara 300 sampai 700 nanometer. Oke. Gelombang wifi itu di luar range itu. Dan itu urusannya sama mata kita dan otak kita. Berarti persepsi hewan lain terhadap warna dan cahaya itu beda lagi. Exactly. Kelelawar kan bisa ngelihat pakai, correct me if I'm wrong, tapi dia bisa melihat dalam enggak deh, kelelawar pakai sonar. Beda lagi ceritanya. Tapi ada yang bisa ngelihat infrared. Ada hewan yang bisa lihat infrared. Ada hewan yang bisa ngelihat infrared. Ada itu kalau mata ya. Iya. Ada kalau telinga, ada hewan yang bisa mendengar ultrasonik. Ultrasonik itu di atas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Apa yang mengeluarkan bunyi ultrasonik? Ya, kita nggak bisa dengar. Tapi kita tahu kan? Maksudnya kita punya pengetahuan itu. Kita bisa punya pengetahuan itu karena kita punya alat yang mendeteksi itu. Kenapa kita perlu alat mendeteksi itu? Karena balik lagi kita nggak bisa dengar, keterbatasan panca indera. Karena panca indera kita membohongi kita. Sehingga emang apa sih yang ngeluarin bunyi ultrasonik? Hewan bisa. Kalau nggak salah ya, kelelawar tuh dia bikin peta atas ininya. Gini deh, sebelum kelelawar deh, tahu kapal selam? Oh ya? Sonar di kapal selam pernah dengar gak? Iya. Nah, itu ultrasonik? Nggak ultrasonik itu, tapi pakai gelombang suara. Dia ngeluarin gelombang suara, pantulannya dia receive untuk tahu bahwa di depannya ada apa. Dan katanya, ya aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kayaknya pernah dengar gelombang suara itu menyakiti, mengganggu hewan-hewan di laut. Mungkin, tapi kan nggak semua hewan laut bisa mendengar. Maksudnya gini loh, kita tuh sering kali sombong, maksudnya manusia itu sering kali sombong nganggep yang kita sebut realitas, yang kita sebut real, itu berlaku buat semuanya gitu. Oh, iya. Padahal hewan lain tidak mempersepsikan realitas sebagaimana manusia mempersepsikan realitas. Betul. Jadi kalau misalnya subuh-subuh ada ayam berkokok, katanya ada malaikat lewat, bisa bisa jadi ayamnya lihat sesuatu yang kita nggak lihat. Itu mungkin. Atau ini cerita lainnya juga, anjing ngegonggongin tembok. Pernah tahu? Itu apa sih? Ya nggak tahu. Kan gue bukan anjing. Oh benar. Iya benar-benar. Kalau gue anjing mungkin gue bisa. Nggak mungkin kalau gue anjing gue tetap nggak bisa cerita ke lu. Tapi iya dong. Iya dong. Iya benar. Oh, atau kalau mau ada bencana alam, hewan-hewan udah pada pindahan duluan. Kalau itu mungkin ada urusannya sama evolusi, mungkin. Tapi tentu saja gue nggak ahli di situ. Gue takut salah kalau ngomong. Maksudnya urusannya sama insting. Oh, oke. Kalau bencana alam. Benar. Gitu. Jadi intinya apa Pak? Kalau pengen dibikin sekalian nutup buat teman-teman yang menyimak sampai mau selesai ini. Intinya kalau lu percaya ada hantu, usaha lu untuk membuktikan itu sebagai sesuatu yang saintifik adalah usaha yang konyol. Oke. Jadi ini tapi implikasinya ke segala turunannya yang klaim-klaim gaib ya nggak sih? Misalnya, pokoknya segala klaim gaib sih. Misalnya kita percik-percikin air, ini udah dikasih mantra lah supaya kaya misalnya. Jadinya kayak gitu-gitu jadi sebenarnya nggak saintifik juga. Betul. Karena kembali lagi ke nggak bisa dibuktikan dan nggak bisa difalsifikasi juga. Betul. Base-nya itu aja sebetulnya. Jadi kayak the same framework, cara kita dari tadi mencoba memahami hantu melalui
framework science sebenarnya applicable juga ke hal-hal gaib lain, ke pertanyaan tentang hal-hal gaib lain. Betul. Dan bedain Apa? hal yang benar sama hal yang membuat lu seneng. Hal yang membuat Atau hal yang menurut lu benar, hal yang lu percayai gitu, sama hal yang benar. Oke. Karena Biasanya orang bingung. nggak bisa Dan- bedain mana yang dia percaya dan mana yang sebenarnya realita gitu. Betul. Ketika lu percaya ada hantu, ya udah, ya sok aja. Oke. Tau gue nggak bisa ngelarang juga. Atau bisa juga kita percaya ada malaikat penjaga di rumah kita misalnya. Iya. Itu kan kita percaya dan bikin kita seneng. Ya, Tapi kan bukan realita. bukan realita secara sains ya. Iya, bukan realita secara sains. Karena secara sains nggak bisa dibuktikan anyway gitu. Jadi kalau lu mau bawa-bawa ke sains, nggak bisa. At least buat hari ini. Oke. Nggak tahu. Nggak tahu, mungkin nanti bisa gitu ya. Nggak tahu. Mungkin quantum something Iya, mungkin nanti di masa depan itu pengetahuan itu udah berkembang sebegitunya. dan alat pendeteksi udah lebih sensitif. Ya, who knows. Tapi untuk yang namanya sains kan pasti selalu berubah. Iya. Ya. Makanya berarti realitas itu bergantungnya ke pendeteksian. Karena kan tadi wifi itu ada, gelombang radio itu ada. Tapi kalau kita lihat ada penampakan kuntilanak, belum tentu itu ada gitu. Betul, tapi si pendeteksian ini kan sejauh mana kita bisa rely on bahasa Indonesianya apa ya? Mengandalkan. Nah, sejauh mana kita bisa mengandalkan alat pendeteksi ini. Oke. Kalau kita punya mata, lalu kita mengandalkan hanya persepsi kita sendiri atas mata kita sendiri, lewat otak kita sendiri, sudah jelas itu tidak reliable karena tidak replikatif. Oke. Tapi kalau gue punya alat, misalkan gue punya alat infrared kamera aja, paling gampang. Kan ada tuh CCTV yang bisa nangkap gambar dalam gelap. Iya. Nah itu kan dia nangkapnya infrared. Nah, dia selalu reliable menangkap gelombang yang panjang gelombangnya sekian dan selalu segitu, dan selalu dia dalam tanda kutip kameranya patuh sama spesifikasi yang udah dia sampaikan gitu. Dan itu mau dipakai oleh siapapun, dimanapun, hasilnya konsisten dan replicable. Nah, selama kita nggak bisa punya alat ukur yang replicable, ya susah maksudnya gimana caranya gue bisa mengiyakan ide lu atas hantu kalau ide lu atas hantu pun tidak replicable pengamatannya. Gitu guys. Tiba-tiba gitu guys aja. Jadi berarti panca indera kita nggak bisa diandalkan, apalagi perseorangan ya. Betul. Nggak bisa sorry, gue potong dikit. Okay. Nggak bisa diandalkan nih, tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai ya. Iya. Tapi reliability-nya terbatas. Betul, kita harus tahu. Kita harus take it with a grain of salt gitu. Reliability bahasa Indonesia apa? Keterandalan. Keterandalannya terbatas. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat hantu, itu bisa jadi apa aja. Coba tanyain lagi, bener nggak hantu? Jangan-jangan kurang tidur doang. Oke, makanya bisa jadi itu produksi otak kita gitu. Otak bisa kita jadi halusinasi. Iya. Atau bisa jadi kita habis konsumsi halusinogen. Iya bisa. Itu mah udah jelas. Kalau tapi bisa yang ngebohongin kita tuh banyak. Yang maksudnya yang ngebohongin persepsi kita tuh banyak. Bisa dari panca inderanya, bisa dari
otaknya. Oh, bisa jadi ini juga nggak sih? Katanya kenapa kita suka lihat penampakan di bangunan tua karena sebenarnya kita keracunan, entah keracunan karbon dioksida atau di bangunannya tuh udah berjamur gitu sehingga kita hirup dan jadinya Jamurnya halusinogen. bisa jadi gitu. Maksudnya ada alasan kenapa di bangunan tua kita suka lihat, kenapa hantu tuh ada di bangunan tua gitu. Oh, ya Karena mungkin. tempat udaranya di situ udah beda. Gue belum pernah baca sih. Aku juga cuma kayak baca sekilas dan nggak terlalu ngeituin sih. Tapi satu hal yang pasti juga, kita sama hantu tuh takut karena kita selalu punya fear of the unknown. Oke. Dan itu juga kenapa takut sama hantu biasanya muncul ketika kita lagi di dalam gelap. Betul. Karena ketika gelap unknown semua. Betul. Nggak kelihatan apa-apa. Betul. Rootnya menurut gue, tentu ini tentu pasti ada orang yang lebih enak lagi diajak ngobrol soal fear of the unknown daripada gue, karena ranahnya kan itu biologi dan evolusi dan kenapa dia bisa begitu, kenapa kita jadi fear of the unknown dan segala macam. Urusannya kan sama mengancam kehidupan kita. Oke. Nah, makanya urusannya sama biologi dan evolusi. Tentu pasti ada orang yang lebih pantas lebih enak, lebih banyak ilmunya soal ini daripada gue. Tapi ya, yang gue tahu, ya kita fear of the unknown karena banyak sekali yang bisa mengancam kehidupan kita. Kalau kita banyak nggak taunya. Gitu guys. Jadi pesan moralnya adalah jangan gelap-gelapan. Tergantung mau ngapain. Jangan kurang tidur. Jangan mengkonsumsi halusinogen, apalagi Pak Guru. Kayaknya kalau jangan mengkonsumsi halusinogen mah nggak usah ngomongin hantu juga jangan deh. Udah sih, apalagi? Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak udah mau datang ngobrol sama aku di channel ini. Teman-teman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan buat Rino atau tanggapan buat konten ini, boleh tulis kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya aku sampein ke Pak Guru. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah. Thank you.